Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rigal dan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai buku, yakni buku Psikologi Profetik. Jadi buku Psikologi Profetik ini adalah buku yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPD IMA dan juga Ibu Erlina Wijayanti SPD. Buku ini merupakan buku pegangan ya buat mahasiswa-mahasiswa biasanya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh Yayasan Haji Kartini Kudus. Buku ini kurang lebih 60 halaman. Di 60 halaman itu terdapat 9 bab dan juga 1 bab penutup. Saya sebelumnya mohon maaf karena tidak memegang buku ini, karena yang memegang buku ini orang lain dan saya meminjam, jadi sudah selayaknya saya meminjamkan, mengembalikan mas. Mungkin langsung saja kita masuk ke buku ini. Jadi yang pertama itu ada daftar isi. Di daftar isi ini memuat 9 bab. Kemudian sebelahnya itu ada bab 1, yang mana bab 1 itu membahas mengenai konsep manusia dalam perspektif profetik. Dalam bab 1 ini terdapat 4 poin lagi. Poin yang pertama itu adalah manusia menurut pandangan Islam. Nah, manusia menurut pandangan Islam itu bagaimana sih? Di buku ini dijelaskan kalau Islam memandang manusia itu sebagai makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, yang mana Tuhan itu menciptakan manusia dengan 4 hubungan. Yang pertama itu ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang kedua hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, kemudian ada hubungan manusia dengan alam sekitar, dan yang terakhir hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Untuk poin pertama seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua, yakni manusia menurut pandangan psikologi, berbanding terbalik dengan sebelumnya, yang mana jika Islam memandang manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kalau menurut pandangan psikologi, manusia itu adalah orang yang memiliki dirinya sendiri, bukan Tuhan yang memiliki dirinya. Seperti itu. Jadi kalau menurut Islam itu yang punya manusia adalah Tuhan, kalau menurut psikologi manusia yang memiliki manusia sendiri. Seperti itu. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini ada persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Mungkin teman-teman juga tahu ya, bagaimana keunggulan manusia daripada makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Kemudian ada C, maksudnya poin D, itu ada fungsi dan peranan manusia dalam profetik Islam. Lanjut aja ya teman-teman, kita langsung ke bab 2. Yang bab 2 itu ada sejarah perkembangan psikologi profetik. Jadi di bab 2 ini dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama itu adalah latar belakang pemikiran profetik, yang mana para ahli itu membedah pikirannya untuk menemukan teori ini. Kemudian yang kedua itu ada pertumbuhan dan perkembangan psikologi profetik di Indonesia. Yang ketiga itu ada sejarah psikologi profetik. Ini yang mengglobal ya, dari seluruh dunia. Kemudian yang keempat itu ada aspek orisinalitas paradigma profetik. Bagaimana penjelasannya ini, mungkin teman-teman bisa memahami sendiri ya, karena menurut saya juga agak sulit dalam menerangkan ke teman-teman, karena bahasanya itu agak kalau bagi saya itu agak membingungkan. Jadi mungkin teman-teman bisa memahaminya sendiri. Kemudian ada bab 3 mengenai persamaan dan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Di bab 3 ini kita memiliki 3 poin. Poin yang pertama itu ada dari sudut pandang pengertian. Jadi untuk yang pertama itu ada pengertian dari psikologi profetik. Apa sih itu psikologi profetik? Nah, jadi di dalam buku ini sudah dijelaskan pengertian secara bahasa, definisi konseptual,
definisi operasional dari psikologi profetik ini. Selain itu, buku ini juga menjelaskan sendiri mengenai psikologi Islam yang muatan isinya itu hampir sama dengan yang tadi, yang berisi pengertian secara bahasa, definisi konseptual, definisi operasional, seperti itu. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, yakni nabi dan kenabian. Maksudnya bagaimana? Jadi nabi dan kenabian ini tuh sebenarnya lebih merujuk ke pengertian nabi dan kenabian, atau kenabian itu tuh bisa kita lihat sebagai segala hal yang berkaitan erat dengan seseorang yang telah memperoleh potensi kenabian. Jadi kenabian itu lebih menunjukkan bahwa seseorang itu sudah memiliki sifat-sifat kenabian, seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yakni perbedaan dan persamaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Jadi di materi ini itu materi yang paling menarik, karena orang-orang itu biasanya melihat psikologi profetik dan psikologi Islam itu hampir sama. Akan tetapi di buku ini tuh sudah dijelaskan bahwa keduanya itu memiliki perbedaan. Perbedaannya gimana? Mungkin lebih detailnya teman-teman bisa membacanya, karena dijelaskan secara lengkap dan detail. Kemudian kita lanjut ke bab 4. Bab 4 kita memiliki 2 poin. Poin yang pertama ada peluang psikologi profetik di era globalisasi dan juga tantangan psikologi profetik di era globalisasi. Jadi peluang dan tantangan ini itu sebenarnya menjadi PR untuk kita dalam melestarikan dan mengembangkan psikologi profetik ini di masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu ada jiwa dalam perspektif psikologi profetik. Jiwa itu soul atau raga. Jadi di bab 5 ini kita memiliki 2 poin. Poin yang pertama itu pengertian dari jiwa dalam perspektif psikologi dan jiwa dalam perspektif psikologi profetik. Jadi berbeda ya teman-teman antara perspektif psikologi dan perspektif profetik atau perspektif kenabian. Mungkin koreksi saya mengenai buku ini hampir sama seperti tadi udah yang saya jelaskan mengenai bahasa ya teman-teman. Menurut saya buku ini penulisan bahasanya itu agak rumit, jadi mungkin butuh beberapa waktu lah untuk memahaminya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.